Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe-nya kakak. Channel ini dibuat karena hobi, mohon supportnya. Selamat mendengarkan. Kemunculan reruntuhan naga api yang berkumpul telah menarik sebagian besar kekuatan di Zhongsu. Beberapa kekuatan mapan yang biasanya tidak pamer juga mengirim orang untuk menyelidiki, belum lagi yang lain. Untuk sementara waktu, seluruh Zhongsu menjadi sangat hidup. Bagaimanapun, makam seorang suci yang bertarung di puncak sangatlah menarik. Di antara 7 ras kuno yang ada, kecuali ras jiwa, ras lain juga mengirimkan beberapa juniornya untuk pergi ke sana untuk berlatih. Tentu saja, untuk berjaga-jaga, mereka juga mengirim beberapa douzun untuk menemani mereka, bertanggung jawab melindungi mereka di reruntuhan, dan mereka juga memiliki slip giok luar angkasa khusus di tangan mereka segera tergelincir untuk melarikan diri. Saat ini, di paviliun Xingyun, Yao Lao melihat informasi di tangannya dan menghela nafas tak berdaya. Kemunculan reruntuhan naga api memang merupakan kesempatan bagi mereka, namun sayangnya, mereka tidak memiliki informasi apapun di paviliun Xingyun. Belum ada kandidat yang cocok, sehingga kita hanya bisa melewatkan kesempatan emas ini. Xian dan yang lainnya paling banyak hanya bertarung melawan kaisar, dan mereka hanya akan mati jika mereka pergi ke sana. Meskipun kekuatan Feng Zunzong setara, dia jelas tidak bisa lepas dari berurusan dengan semua hal besar dan kecil di dalamnya paviliun. Sedangkan untuk yang lain, saya tidak terlalu percaya padanya. Kandidat yang paling cocok seharusnya adalah Xiao Yan, tetapi Xiao Yan kebetulan sedang keluar untuk pelatihan selama periode ini dan tidak dapat dihubungi, jadi saya harus menghubunginya. Tinggalkan ide ini. Kuharap si kecil bisa mendapatkan berita ini. Kalau tidak, sayang sekali. Yao Lao menghela nafas kesempatan untuk belajar darinya. Dia memperoleh banyak manfaat dari reruntuhan. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan api aneh nomor 1 dan memurnikannya, dia mungkin benar-benar bisa mencapai langit dalam satu langkah. Apa yang Yao Lao, yang masih khawatir, tidak ketahui adalah bahwa Xiao Yan sebenarnya telah tiba di tempat di mana reruntuhan naga api muncul lebih awal. Pada saat ini, dia bersembunyi di ruang kecil yang dibuka sementara, mengamati dunia luar kekuatan jiwa tingkat surga. Dalam situasi ini, dengan kekuatan jiwanya saat ini, selama dia bukan eksistensi tingkat suci yang bertarung, mustahil menemukan seseorang yang memata-matai mereka dalam kegelapan. Apakah ini makam naga api suci? Kelihatannya tidak mengejutkan. Hal pertama yang muncul dalam persepsi Xiao Yan adalah beberapa pria dengan pola labu obat di dahi mereka orang-orang berasal dari klan Yao. Kekuatan mereka hanya pada tingkat junior Douzong, tetapi kekuatan jiwa mereka agak kuat. Tentu saja kekuatan jiwa semacam ini masih jauh tertinggal dari Xiao Yan, sehingga mereka tidak menemukan jejak apapun dari Xiao Yan, namun Xiao Yan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk dengan mudah mendeteksi fluktuasi energi milik api aneh pada mereka. Turtle Spirit Earthfire peringkat 13, dan Zhou Yufengyan peringkat 10, itu saja. Petik 2. Apakah menurutmu semua orang sama mencoloknya denganmu? Saat dia berbicara, seorang pria dengan wajah tampan muncul. Seorang pria tampan di dalam pakaian putih keluar dari udara, dan di sampingnya ada seorang wanita berpakaian merah berkerudung. Ada tanda api seperti aslinya di dahi mereka, yang merupakan tanda klan dari klan Yan, dan di tubuh mereka, Xiao Yan juga menyadari fluktuasi yang jauh lebih kuat daripada Zhou Yufengyan. Api penghancur bahuang, kebakaran industri teratai merah. Hehe, mereka memang ras yang terkenal bermain api. Kualitas api aneh ini benar-benar tidak rendah. Mata Xiao Yan menyapu kedua orang itu, dan sudutnya mulutnya sedikit terangkat. Mulai dari awal, dua api aneh ini, yang satu berada di peringkat ke-6 dan yang lainnya berada di peringkat ke-8, jauh lebih tinggi daripada 3000 api di pagoda dan jika semuanya dimurnikan, niscaya akan menjadi dorongan untuk kemajuan diri sendiri. Namun, dengan kekuatan orang-orang ini, jelas tidak mungkin untuk memurnikan api aneh di tubuh mereka. Faktanya, mereka belum sepenuhnya memurnikannya, tetapi mirip dengan metode yang diberikan kepada veteran pengobatan Bone Spirit Cold Fire yang juga sama, menyimpan sementara api aneh di dalam tubuh dan menanamkan tanda jiwa, sehingga api tersebut dapat digunakan untuk sementara, dan kemudian disempurnakan setelah kekuatannya mencapai tingkat tertentu. Selain klan Yan dan klan obat, Xiao Yan juga melihat orang-orang dari beberapa suku lain,
tetapi tidak ada fluktuasi api aneh pada orang-orang itu, jadi dia hanya memastikan kekuatan mereka dan kemudian mengalihkan pandangannya. Yang mengejutkannya adalah orang-orang dari lembah Fenyan juga datang. Hanya lembah api yang terbakar secara alami tidak dapat mengejutkan Xiao Yan, tetapi api geng guntur 9 naga di tubuh utama lembah api terbakar adalah api aneh peringkat 12 Tang Zhen tidak sekuat itu, tetapi ada fluktuasi api geng guntur 9 naga di tubuhnya. Dia pasti adalah master lembah Tang Zhen sebelumnya. Setelah dihitung, ada 5 kebakaran aneh yang muncul di sini hari ini selain Xiao Yan, dan semuanya termasuk di antara 15 kebakaran aneh teratas, dan 2 di antaranya termasuk di antara 10 besar. Menghitung Xiao Yan, lebih dari separuh orang di dalamnya daftar Alien Fire sudah berkumpul di sini. Panen seperti ini juga membuat Xiao Yan sedikit gembira. Dia tahu betul bahwa jika dia bisa menangkap semua orang ini dengan api aneh dan menghilangkan api aneh dari tubuh mereka dan memurnikannya dengan lancar, maka kekuatannya pasti akan diperoleh lompatan dalam perbaikan. Namun, meskipun Xiao Yan sangat bersemangat, dia tidak segera mengambil tindakan. Lagi pula, target di sini terlalu tersebar. Jika dia melakukannya di sini, dengan keuntungan kejutan, dia mungkin bisa mendapatkan 1 atau 2 jenis keanehan api, tapi dia ingin menghilangkan semuanya. Bagaimanapun, pengawal di sekitar orang-orang ini jelas bukan orang biasa, dan kekuatan mereka berada di atas puncak Daozun bintang 5. Jika mereka bertarung sendirian, atau bahkan 4 atau 5, Xiao Yan tidak akan terlalu takut, tapi jika mereka berkerumun, bahkan Xiao Yan akan menganggapnya agak rumit. Bukan karena Xiao Yan tidak bisa menghadapinya, tapi ras kuno ini memiliki slip giok luar angkasa di tangan mereka. Selama mereka menahan diri, mereka dapat memanggil orang kuat untuk membantu kapan saja kalahkan orang-orang ini. Yang sulit adalah mereka harus tidak bisa mempengaruhinya, jadi Xiao Yan hanya bisa menahan dorongan hatinya untuk sementara dan menunggu kesempatan datang. Dan apa yang disebut kesempatan ini segera datang. Saat pilar cahaya yang menyilaukan naik ke langit, makam Santo Naga Api juga perlahan terbuka. Merasakan fluktuasi api yang datang darinya, beberapa wajah orang-orang yang memiliki api aneh itu berubah, dan kemudian mereka semua menunjukkan ekspresi ekstasi, karena mereka semua dapat merasakan api aneh di tubuh mereka bereaksi dengan ketakutan pada saat itu. Ini juga berarti memang ada api aneh di makam ini. Meski bukan yang pertama dalam daftar, peringkatnya pasti tidak akan lebih rendah. Melihat ekspresi wajah mereka, Xiao Yan pun tersenyum tipis, cepat masuk. Selama kamu masuk, aku akan sejahtera. Ketika makam naga api dibuka, orang-orang yang telah menunggu di luar tidak sabar untuk bergegas ke pintu luar angkasa yang muncul di depan semua orang, menghadap orang suci yang bertarung di dalam makam tertinggal di puncak. Saya yakin tidak banyak orang yang bisa mempertahankan kewarasannya. Hanya Xiao Yan yang perlahan terbang ke belakang semua orang dan memastikan bahwa semua orang dengan api aneh di tubuhnya memasuki pintu luar angkasa. Setelah memasuki makam naga api, semua orang juga mengalami beberapa krisis, tetapi hasil panen yang mereka peroleh juga sangat kaya. Dari luar saja, mereka melihat banyak ramuan kelas 8 dibuang begitu saja ke tanah seperti sampah, dan semakin dalam mereka pergi, semakin tinggi kualitas obat mujarabnya. Meski belum mencapai level kelas 9, namun sudah cukup membuat orang-orang tersebut menjadi cukup rakus. Lagi pula, bahkan di antara ras kuno, hanya monster tua di level Dosage yang memenuhi syarat untuk meminum ramuan kelas 9. Generasi kedua yang kuat seperti mereka, meskipun status mereka sangat tinggi, kekuatan mereka hanya tentang Douzong, jadi mereka biasanya dapat meminumnya. Ramuan kelas 7 sangat bagus, apalagi ramuan kelas 8 dengan 5 warna atau lebih. Tidak hanya ramuan tingkat 8, tetapi seni bela diri dan keterampilan bertarung tingkat tinggi dapat dilihat di mana-mana di sini. Tidak lama setelah mereka memasuki pintu, mereka melihat banyak seni bela diri dan keterampilan bertarung tingkat bumi tingkat tinggi, dan di belakang, sebenarnya ada banyak seni bela diri dan keterampilan bertarung tingkat tinggi. Beberapa keterampilan muncul. Setelah pertarungan, keterampilan bertarung tingkat surga ini secara alami jatuh ke tangan beberapa orang dari ras kuno. Pada titik ini, tidak ada yang meragukan apakah pemilik makam ini adalah orang suci yang bertarung, kecuali para pejuang top keterampilan bertarung tingkat ini di pinggir jalan dengan santai. Setelah mereka maju agak jauh, sebuah pintu gelap muncul di depan semua orang. Di belakang pintu, aura seperti binatang buas keluar dari pintu, merasakan tekanan yang sangat menakutkan. Ekspresi semua orang juga berubah,
mungkinkah itu, sisa-sisa orang suci naga api ada di dalam? Ayo pergi. Memikirkan hal ini, semua orang tidak lagi ragu-ragu dan segera membuka pintu. Anehnya, pintu itu kelihatannya sangat berat, tetapi mereka benar-benar membukanya sekaligus. Ketika mereka memasuki aula, mereka menemukan bahwa aula itu sangat kosong dan hampir tidak ada apa-apa. Hanya sesuatu yang tampak seperti sarkofagus yang ditempatkan dengan tenang di tengah aula. Aura menakutkan yang mereka rasakan sebelumnya berasal dari sarkofagus. Aneh. Wanita bertopeng dari klan Yan memandang ke aula kosong dan tidak bisa menahan cemberut. Huozi, ada apa? Tanya pria berbaju putih di sebelahnya. Namanya Huo Xuan. Dia juga orang yang paling berkuasa di antara generasi muda suku Yan saat ini, pemimpin tim sebelumnya. Dalam kompetisi tersebut, dia bahkan memenangkan 2 keterampilan bertarung tingkat surga sendirian. Tidakkah menurutmu makam naga api suci terlalu kecil? Huozi mengungkapkan pertanyaan di dalam hatinya. Kita telah berada di sini kurang dari setengah hari, dan kita sudah hampir sampai di penghujung hari. Makam ini tidak ada penjaga yang kuat. Tidakkah menurut Anda perjalanan kita terlalu mudah? Nona, apakah Anda lupa kelompok boneka kuat yang kita temui saat kita masuk? Penatua berambut di samping mau tidak mau bertanya. Mereka hampir menderita kerugian besar di tangan boneka Douzun itu sebelumnya. Orang-orang itu memang kuat, tetapi mereka tidak begitu sulit untuk kita hadapi. Huozi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya selalu merasakan makam tingkat Douseng, terutama makam ahli puncak Douseng, makam itu pasti 100 kali lebih berbahaya dari yang kita temui. Maksudmu makam ini mungkin palsu. Lalu bagaimana dengan keterampilan tingkat surga dan keterampilan bertarung yang kita peroleh sebelumnya? Huo Xuan ragu-ragu dan bertanya. Bukannya dia belum memikirkan apakah tempat ini mungkin jebakan, tapi gulungan tingkat surga yang mereka dapatkan adalah nyata. Entah itu keterampilan tingkat surga atau ramuan tingkat 8, itu sangat sulit diperoleh bahkan untuk kita. Jika ini salah, itu akan sedikit sulit dipercaya. Ini juga sesuatu yang tidak bisa kupahami. Namun, tempat ini selalu membuatku merasa ada sesuatu yang salah. Singkatnya, lebih baik berhati-hati. Jika terjadi kesalahan, hancurkan saja slip giok luar angkasa dan segera mundur. Huo Xiao setelah menggelengkan kepalanya, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, apakah ini sarkofagus dari orang suci naga api? Saat klan Yan dan yang lainnya sedang berdiskusi, semua orang juga melihat ke sarkofagus di tengah aula, aura yang membuat api alien menakutkan dan aura yang seperti zaman prasejarah. Momentumnya datang dari sarkofagus, yang cukup untuk membuktikan siapa pemiliknya. Namun, semua orang sedikit khawatir apakah Santo Naga Api itu punya rencana cadangan, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Haha, tampaknya warisan dari orang suci Naga Api adalah milikku. Tepat ketika semua orang ragu-ragu, sesosok hitam tiba-tiba terbang ke depan dan ingin membuka sarkofagus. Sosok itu tiba-tiba mengejarnya, menghempaskan pria sebelumnya hanya dengan 1 pukulan. Kamu juga ingin mendapatkan warisan dari orang suci Naga Api? Bermimpi. Lakukan. Yang lain perhatian, jadi melihat tulang-tulang orang suci naga api akan diperoleh oleh orang lain, yang lain juga mengambil tindakan tegas, dan semangat juang yang kuat terbang keluar, langsung meledakkan sosok tingkat Douzun di lapangan hingga berkeping-keping. Di saat yang sama, serangkaian aura kuat meledak, langsung menuju sarkofagus. Hentikan dia, saya tidak tahu siapa yang berteriak dengan keras, dan sosok di sekitarnya dengan cepat mengerumuni dan mencegat orang-orang ini. Terjadi perkelahian, dan orang-orang ini secara alami termasuk ras kuno lainnya. Mereka semua tahu daya pikatnya sisa-sisa Douseng, sehingga mereka juga bergabung dalam pertempuran. Aduh, melihat orang-orang dari suku Yan, mereka juga bergegas maju. Huozi, yang awalnya ingin mengingatkan mereka untuk tidak terburu-buru bertindak, hanya bisa mengikuti tanpa daya. Api aneh dia dan Huo Xuan adalah yang terkuat di antara mereka, orang-orang yang kuat, dan tingkat seni bela diri serta keterampilan bertarung mereka tidak rendah. Oleh karena itu, meskipun mereka masih sekuat Douzong, dengan berkah pola klan, mereka hampir tidak dapat bersaing dengan Dou yang kuat, Zong. Orang-orang ini tidak menyadari bahwa sosok yang pertama kali dipukuli telah menghilang pada suatu saat. Orang yang mengambil tindakan pertama secara alami adalah Xiao Yan yang bersembunyi di kegelapan Yan. Di permukaan, selama seseorang dapat memecahkan situasi yang tampaknya seimbang ini, orang-orang ini akan berada dalam kekacauan, dan dia hanya bertindak sebagai pemicu.
Berjuang, bertarung, semakin keras kamu memukul, semakin baik. Xiao Yan melihat situasi kacau dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Meskipun tidak sulit baginya untuk menghadapi orang-orang ini, karena dia dapat menghemat energi, secara alami, dia tidak akan terburu-buru mengambil tindakan. Ketika mereka kelelahan, inilah saatnya dia menuai buahnya. Di aula kosong Yan Tianzun, dalam di balik layar, ratusan sosok terlibat dalam huru-hara yang sengit. Namun, pasukan lokal di Zhongzhou dengan cepat dikalahkan dalam huru-hara tersebut, hanya menyisakan orang-orangnya dan kuda dari beberapa ras kuno masih bertarung. Namun, ras kuno ini memiliki hubungan satu sama lain, dan mereka juga memiliki beberapa kekhawatiran. Oleh karena itu, meskipun pertempuran berlangsung cukup sengit, tidak ada korban jiwa. Namun, keseimbangan aneh ini rusak ketika klan Batu Douzun tiba-tiba meledak dan mati. Hal ini terjadi antara kilat dan batu api, sehingga semua orang, bahkan orang klan roh yang bertarung melawannya, menjadi bingung untuk mengendalikan kekuatannya dan membunuhnya. Yang terjadi selanjutnya adalah balas dendam gila dari klan batu. Untuk melindungi diri mereka sendiri, orang-orang dari klan roh hanya bisa menggunakan kekuatan penuh mereka, dan adegan pertempuran tiba-tiba memasuki tahap yang sangat panas. Adegan serupa juga muncul di beberapa medan perang lainnya. Untuk sementara waktu, anggota dari 6 suku yang masih memiliki kekuatan mulai membunuh. Keterampilan bertarung kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul di lapangan, dan akhirnya bahkan lawan asli mereka semuanya diganggu. Semua orang hanya ingat bahwa selama mereka tidak menyerang anggota klannya sendiri, masalah lain sudah lama terlupakan. Jelas sekali, orang yang diutus oleh klan Yan kali ini adalah yang terkuat di antara semua kandidat, terutama Huo Xuan Bahuang Shaomian. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya membunuh Douzun itu, jika dia tidak siap dan dikalahkan oleh mereka, bahkan jika terkena mereka akan menderita banyak kerusakan. Oleh karena itu, dalam pertempuran ini, klan Yan dengan mudah unggul. Tak lama kemudian, klan kuno, klan guntur, klan roh, dan klan batu semuanya dikalahkan oleh klan Yan. Dikalahkan, hanya klan Yao yang masih berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri. Namun, Huo Zi tidak terbawa suasana seperti orang lain. Dia juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres di atmosfer selama pertempuran. Saat dia memikirkan rangkaian pertanyaan ini dan bersiap untuk mengingatkan semua orang, kepalanya tiba-tiba terasa pusing menyadari bahwa ini adalah serangan jiwa, dan sebelum dia bisa bereaksi, sebilah pisau ditancapkan di lehernya. Huo Xuan, jangan berhenti dulu. Yao Xingji, beraninya, Xuan, dengan cepat menggunakan seluruh kekuatannya. Setelah memukul mundur anggota klan Yao di depannya dengan satu telapak tangan, dia berteriak dengan marah dan berkata, apakah kamu ingin memulai perang antara kedua klan? Petik 2. Jika kamu tidak ingin orang ini mati, hentikan saja, kata Yao Xingji dengan ekspresi galak. Dia berpikir dengan sangat hati-hati. Alasan mengapa klan Yan lebih kuat dari klan Yao hanya karena pemimpin klan mereka lebih kuat daripada klan Yao. Jika dia bisa mendapatkan api tulang dan darah orang suci naga, pasti akan memungkinkan pemimpin klan pengobatan untuk menerobos, dan dia yang telah memberikan kontribusi seperti itu pasti akan menjadi calon pemimpin berikutnya. Bajingan, Huo Xuan mengepalkan tinjunya, lalu melihat ke arah pria tampan di sisi lain yang juga memiliki pola labu obat, dan berkata, Yao Tian, apakah ini keutamaan kalian orang suku Yao? Ini, pria bernama pria Yao Tian juga tertegun sejenak. Tapi sebelum dia bisa menjawab, Yao Xingji mendengus dingin dan berkata, Yao Tian, jangan dengarkan orang itu, kamu tidak ingin klan Yao kami untuk menjadi makmur. Apakah dia menyelinap di depan matanya? Petik 2. Petik 2. Mata Yao Tian menunjukkan momen perjuangan, dan akhirnya dia menghela nafas tak berdaya dan berkata, maaf, saudara Huo, saya dari suku Yao, jadi aku harus melakukan sesuatu untukmu. Pertimbangkan masa depan klan Yao. Oke, anggap saja aku, Huo Xuan, telah memalingkan muka. Huo Xuan tertawa dengan marah, mengangkat tangannya dan berteriak, orang-orang dari klan Yan, tolong segera berhenti. Benar, setelah Yao Xingji tertawa beberapa kali, dia menyerahkan Huo Zi kepada yang lain, dan dia berjalan menuju sarkofagus di tengah aula dengan penuh semangat kuburan. Mungkin ada pembelajaran seumur hidup dari orang suci naga api dan api aneh. Selama Anda bisa mendapatkannya, masa depan Anda tidak akan terbatas. Papan peti mati sarkofagus tidak terlalu berat, jadi Yao Xingji dengan mudah membuka tutup peti mati.
Namun, ketika dia melihat isi sarkofagus dengan jelas, senyuman di wajahnya tiba-tiba berhenti. Sarkofagus, hanya sederet karakter besar yang diukir di bagian bawah peti mati dengan pisau tajam. Anjing konyol, apakah kamu lelah? Apa yang terjadi? Yao Xingji melihat ke sarkofagus yang kosong dengan ekspresi bingung. Bagaimana dengan warisan yang ditinggalkan oleh puncak Douseng? Dan bagaimana dengan api aneh nomor 1? Kenapa tidak ada apa-apa? Dia telah membuat begitu banyak persiapan, dan bahkan tidak ragu-ragu untuk menyinggung klan Yan, tetapi yang dia dapatkan hanyalah cangkang kosong. Memikirkan balas dendam yang akan dia terima setelah menyinggung klan Yan, Yao Xingji bergidik. Dia meraba-raba di dalam sarkofagus dengan tidak percaya, mencoba menemukan kompartemen tersembunyi, tetapi pada akhirnya dia tidak menemukan apapun, hanya tulisan tangannya adalah masih tertinggal di sarkofagus, yang terlihat sangat mempesona. Brengsek, dengan marah, Yao Xingji menendang sarkofagus itu. Semua orang tercengang saat melihat kemunculan Yao Xingji. Mereka tidak tahu jenis obat apa yang dia jual di labu itu, tapi ketika mereka berpikir ketika mereka menemukannya tidak ada apapun di sarkofagus, mereka mengerti mengapa Yao Xingji begitu marah. Untuk sesaat, mereka semua merasa sombong. Mereka tidak menyangka bahwa semua orang yang hadir akan dimarahi sebagai anjing bodoh. Tidak, semuanya, hati-hati. Huozi melihat peti mati yang kosong, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Ketika semua orang menyombongkan diri karena keranjang bambu Yao Xingji kosong, dialah orang pertama yang mengingatkannya bahwa peti mati kosong ini kosong. Sarkofagus itu membuktikan kecurigaannya bahwa apa yang disebut makam orang suci naga api ini benar-benar penipuan. Wow, saat berikutnya Huozi mengingatkannya, kabut hitam dingin muncul secara aneh dari sudut gelap. Segera setelah itu, rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kabut hitam. Itu meledak, menembus tubuh Yao Xingji dengan kecepatan kilat, dan menariknya dia berakhir. Pukulan tiba-tiba ini mengejutkan semua orang yang hadir. Saat mereka bereaksi, Yao Xingji telah ditarik oleh rantai hitam. Huozi melihat kabut hitam aneh dengan ekspresi di wajahnya. Gadis kecil, kamu sangat pintar. Sebuah telapak tangan gelap keluar dari kabut hitam dan menekan kepala Yao Xingji, dan kemudian, dengan sentuhan, tawa dingin terdengar dari sana. Apakah kamu dari klan jiwa? Di saat yang sama, orang lain di lapangan juga mengenali asal mula kabut hitam ini. Di antara 7 klan kuno, hanya klan jiwa yang bisa menggunakan metode serangan aneh ini. Jie Xiaoyan, yang bersembunyi di balik kabut hitam, sedikit mengangkat sudut mulutnya dan mengeluarkan tawa ala istana jiwa yang sangat standar. Selamat, kamu mendapat jawaban yang benar dan kamu akan mendapat jawaban yang benar, hadiah. Sebenarnya, bukan ide dadakan Xiaoyan untuk membangun makam palsu. Dia memiliki ide ini di kehidupan sebelumnya, tetapi dalam kehidupan ini dia menggunakan ide ini untuk tujuan lain. Dalam kehidupan sebelumnya, Xiaoyan juga mengalami reruntuhan dan gua yang tak terhitung jumlahnya, dan menggali kuburan orang lain berkali-kali, terutama ketika dia melihat tulang-tulang orang yang disebut sebagai orang suci yang bertarung di renggut di sana-sini, dan pada akhirnya bahkan tidak keseluruhannya. Mayatnya tertinggal. Dia sedikit khawatir, jika dia mati suatu hari nanti, dia tidak akan mengalami nasib yang sama, bukan? Semakin Xiaoyan memikirkannya, semakin dia merasa bahwa ada kemungkinan. Meskipun dia telah menggali kuburnya sepanjang hidupnya, dia pasti tidak akan bisa menerimanya ketika tiba gilirannya untuk digali. Jika dia memikirkannya dengan hati-hati, harta yang telah dia kumpulkan dengan susah payah dan harta yang telah dia kerjakan melalui hampir 9 kematian sudah cukup. Mengapa keterampilan dan teknik bertarung yang diciptakan harus diwariskan ke generasi mendatang? Jadi dia memutuskan untuk membangun makam mewah yang belum pernah terjadi sebelumnya suatu hari nanti ketika dia punya waktu luang, dan kemudian menyebarkan berita sebelum akhir hidupnya mendekat. Dibutuhkan 4 kunci, dan kunci tersebut ditempatkan di 4 penjuru dunia. Pasti ada banyak mekanisme dan tes yang dipasang di dalam makam, dan itu pasti sangat berbahaya. Pasti ada sampah yang tampak mewah di sepanjang jalan untuk menarik mereka. Tidak hanya itu, dia harus melakukan ratusan hal sebelumnya. Sebuah peta harta karun dibagikan, memberitahu mereka bahwa semua harta mereka ada di dalam peti mati, dan sebelum mencapai peti mati, akan ada sebuah tablet batu yang memberitahu mereka bahwa untuk membuka peti mati, mereka perlu menggunakan darah orang lain sebagai pengorbanan hidup. Sampai mereka membuka peti mati setelah semua kerja keras setelah itu,
mereka pasti akan menemukan ajaran terhormat yang ditinggalkan oleh Saint of Demonic Urat kepada mereka. Persahabatan adalah harta terbesar. Rencana jahat ini sudah cukup untuk membuat semua orang yang berpartisipasi dalam permainan memarahi ibu mereka. Kehidupan sebelumnya Xiaoyan tidak punya waktu untuk menerapkannya. Bahkan ketika dia sedang mencari puncak kejatuhan, jalan masih panjang sebelum tenggat waktunya semakin dekat, dia sebenarnya menerapkannya secara terselubung dalam kehidupan ini. Itu hanya karena waktunya terlalu terburu-buru dan tidak terlalu sempurna. Seseorang melihat beberapa petunjuk. Adapun yang disebut orang suci naga api, itu bukannya tidak berdasar. Memang ada sosok nomor satu dalam sejarah benua Doki, tapi dia tidak begitu kuat adalah semua hal lainnya. Dia dipuji sebagai orang nomor satu di bawah Kaisar Do karena rumor. Adapun mengapa Xiaoyan mengetahui detail ini yang bahkan ras kuno tidak mengetahuinya, alasannya sangat sederhana. Yang menggali makam Santo Naga Api di kehidupan sebelumnya, dan Huoyan makam Santo Naga Api tidak berisi sesuatu yang berharga, dan telah dikunjungi berkali-kali oleh perampok makam lainnya tahu bahwa sisa-sisa Santo Naga Api telah dibuka sejak lama. Justru dengan nama Santo Naga Api dan tata letak Xiaoyan dia menyusun rencana ini yang merupakan penipuan sempurna bagi ras kuno. Sekarang, waktunya untuk menuai hasilnya. Telapak tangan Xiaoyan menekan kepala Yao Xingji, dan tangan menelan jiwa naga hitam segera diaktifkan. Kekuatan melahap yang mengerikan secara langsung menarik api angin 9 meter dari tubuh Yao Xingji dengan cara yang sangat arogan, dan bukan hanya aliennya, apinya diambil, tetapi kekuatan garis keturunan dan jiwanya juga ditelan. Jie, kamu layak menjadi anggota klan Yao. Kekuatan jiwa semacam ini sungguh nikmat. Setelah menelan kekuatan jiwa Yao Xingji, Xiaoyan juga menunjukkan senyuman garis keturunan. Jiwa di dalam tubuh sedikit bermutasi dibandingkan dengan orang biasa. Mutasi ini memudahkan klan Yao untuk melahirkan alkemis. Jika jiwa seperti ini bisa ditelan secara langsung, itu akan menjadi tonik jiwa terhebat di dunia. Namun, tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan ini sebelumnya. Bahkan jika mereka memilikinya, mereka tidak akan berani melakukannya karena kekuatan klan Yao. Namun, jiwa Xiaoyan telah mencapai alam spiritual jiwa, meskipun ada juga peningkatan tertentu untuk Xiaoyan hari ini, dan dia tidak akan melepaskan makanan lezat seperti itu. Kamu, apa yang kamu lakukan pada Yao Xingji? Melihat tubuh Yao Xingji merosot, Yao Tian dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Apakah kamu masih harus bertanya? Xiaoyan dengan santai melemparkan tubuh Yao Xingji ke tanah seperti sampah, dan berkata sambil tersenyum, tentu saja aku memakannya. Sialan, klan Yao kami tidak akan membiarkanmu pergi. Kita harus menunggu sampai kita kembali. Xiaoyan menyeringai, menoleh ke arah Huozi, dan melanjutkan, gadis kecil, bukankah ini aneh? Tidak ada apapun di slip giok luar angkasamu. Mendengar ini, ekspresi Huozi juga berubah. Ketika Xiaoyan mengambil Jiu Feng Yan milik Yao Xingji, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan diam-diam menghancurkan Space Jade Slip, tetapi sampai sekarang, tidak ada saluran luar angkasa yang terbentuk, dan dia tidak merasakan apapun, fluktuasi ruang di sekelilingnya. Situasi ini hanya terjadi ketika ruang diblokir, tapi, bagaimana mungkin? Belum lagi makam naga api ini adalah ruang independen, dan berapa banyak kemampuan yang dibutuhkan untuk memblokirnya secara langsung. Slip giok luar angkasa di tangan mereka semuanya diberikan oleh para tetua klan Kain saja tidak cukup. Bisa dirobek dengan paksa, apalagi orang ini. Dilihat dari auranya, dia belum mencapai alam semi suci. Memang benar, dari permukaan, Xiaoyan tidak memiliki kekuatan ini. Meskipun ia mahir dalam kekuatan ruang, kekuatan fisiknya hanya sebesar Douzun, karena Xiaoyan berani menyerang di tempat ini. Tentu saja, kami membuat persiapan yang matang agar mereka tidak dapat meminta bantuan. Xiaoyan tidak mengatur kunci ruang apapun, dan dia tidak perlu mengatur kunci ruang, karena dia langsung menggunakan tangan penelan roh naga hitam untuk menelan seluruh ruang. Dia mempelajari keterampilan ini dari Void Swallowing Flame. Ketika klan jiwa di kehidupan sebelumnya menghancurkan ras kuno lainnya, pertama-tama mereka membiarkan Void Swallowing Flame menelan ruang ras itu, sehingga mustahil bagi mereka untuk melarikan diri melalui saluran luar angkasa. Sekarang Xiaoyan Yi juga mengikuti pola yang sama dan melakukan operasi serupa. Tentu saja, Xiaoyan saat ini tidak dapat mengisolasi ruang besar dari seluruh ras seperti Void Swallowing Flame, tapi dia masih bisa melakukannya dengan menelan ruang kecil ini. Dia awalnya berada di naga hitam.
Ruang kecil ini diciptakan di lubang hitam yang dibentuk oleh tangan menelan jiwa, dan hanya dia yang bisa menggunakan kekuatan ruang di dalamnya. Faktanya, tidak realistis bagi Xiao Yan untuk menggunakan tangan penelan jiwa naga hitam untuk mencapai langkah ini sebelumnya. Namun, sebelumnya di pegunungan Warcraft, dia menyerap jiwa dari 4 binatang buas, dan jiwa naga hitam di antaranya mereka tepat. Ini dapat memperkuat kekuatan gerakan ini. Jadi ini adalah langkah tersulit yang berhasil diselesaikan. Melihat Huo Zi dan yang lainnya dengan wajah yang sangat jelek, Xiao Yan juga perlahan mendekati mereka. Sekarang, saatnya mulai berburu. Jangan panik, semuanya. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia tetap bukan seorang Half Saint. Kita mungkin tidak akan kalah darinya jika kita menyerang bersama-sama. Sebagai selama kita mengalahkannya, krisis ini akan terselesaikan. Melihat orang dari klan jiwa perlahan mendekat, Huo Zi tiba-tiba menjadi tenang dan mengingatkannya dengan keras. Segera, orang-orang lain di lapangan juga sadar. Meskipun mereka telah banyak menderita dalam pertempuran sebelumnya, mereka masih mempertahankan tingkat efektivitas tempur tertentu, bahkan setengah suci sejati pun mungkin tidak mampu bersaing, apalagi orang yang jelas-jelas bukan setengah suci. Jie, sepertinya memang ada orang yang luar biasa di klan Yan. Xiao Yan bertepuk tangan dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, namun, karena aku berani menyerangmu, maka aku pasti tidak akan menyerangmu. Aku takut padamu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu, sekelompok orang, dapat bersaing denganku? Jatuh saja dengan patuh. Mendengar ini, semua orang kuat di lapangan yang awalnya bersiap untuk menggunakan keterampilan bertarung mereka. Mereka merasa tubuh mereka terhenti, lalu mereka terjatuh ke tanah tak terkendali. Perasaan lemas dan sakit yang hebat di tubuh mereka membuat mereka langsung mengerti apa yang terjadi. Apakah itu racun? Sial, kapan tepatnya? Petik 2. Huo Zi tiba-tiba teringat akan keterampilan bertarung dan ramuan yang mereka peroleh sebelumnya. Hampir semua orang di sini pernah meminumnya. Mungkinkah racun di tubuh mereka dimasukkan ke dalam benda itu? Apa menurutmu barang-barangku begitu mudah didapat? Xiao Yan mematahkan jari Yao Xingji dan melepas cincin Na-nya. Dia melemparkan cincin Na dan tersenyum, dan kamu tidak bisa menjebak serigala. Jika kamu tidak menggunakan benda-benda ini sebagai umpan, bagaimana kamu bisa begitu mudah dibodohi? Nah, inilah waktunya mengembalikan barang-barang ini kepadaku. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Huo Zi dan yang lainnya, kecuali selain skill dan ramuan itu. Udara di seluruh makam sebenarnya dipenuhi dengan racun dari Nether Poison Fire selama orang yang belum mencapai level Dozun Bintang 5, itu tidak mungkin untuk menahan erosi racun ini. Inilah sebabnya mengapa Xiao alasan mengapa peradangan perlu menetapkan ambang batas. Huo Xuan dan yang lainnya yang diracuni oleh racun juga kehilangan kemampuan untuk melawan. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya saat Xiao Yan berjalan di depan tubuh mereka dan menekan telapak tangan gelap di dahi mereka. Api karma teratai merah, dan api penghancur 8 kehancuran terkuat semuanya diambil oleh Xiao Yan, dan bersama mereka kekuatan darah mereka. Selain beberapa orang dengan api aneh, orang lain dari ras kuno juga telah terkuras kekuatan garis keturunannya. Di antara mereka, klan Yao juga mendapat perhatian khusus oleh Xiao Yan, kecuali Yao Tian, jiwa orang lain juga ngomong-ngomong. Setelah kekuatan darah diambil, pola klan di dahi mereka juga meredup, dan kekuatan mereka bahkan menurun tajam. Adapun yang lainnya, naji mereka juga dibawa pergi oleh Xiao Yan. Kali ini, orang-orang yang datang untuk menjelajahi makam naga api tidak hanya tidak mendapatkan apa-apa, tetapi juga mengalami apa artinya mencuri ayam tetapi kehilangan ayamnya, nasi, dan kehidupan kecil mereka bergantung pada pikiran Xiao Yan. Jie, terima kasih atas keramah tamahanmu. Setelah mengambil cincin dari orang terakhir, Xiao Yan juga menunjukkan senyuman penuh pengertian. Matanya mengamati orang-orang yang tersisa, dan sudut mulutnya sedikit tersembunyi di balik kabut hitam. Selanjutnya, kamu bisa menjaga dirimu sendiri di sini. Bersamaan dengan ledakan tawa liar, sosok Xiao Yan juga menghilang ke ruang kecil ini. Faktanya, dengan karakternya, dia awalnya akan membasmi rumput liar ingin menggunakan kelompok orang ini untuk menyampaikan berita bahwa klan jiwa menargetkan 6 klan, sehingga 6 klan lainnya dapat menargetkan klan jiwa terlebih dahulu. Meski Xiao Yan pergi, racun yang tersisa di tubuh mereka belum hilang. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan mati. Merasakan kelemahan yang datang dari tubuh mereka,
Huozi pun menggigit gigi peraknya dan bertarung sekuat tenaga dengannya kekuatannya, dia melepas liontin dari lehernya. Ini adalah potongan batu giok luar angkasa yang telah dia siapkan untuk berjaga-jaga, tapi dia tidak berharap itu benar-benar berguna. Aku masih memiliki sepotong batu giok luar angkasa di sini. Selama kita bisa menggunakannya untuk membuka saluran luar angkasa, kita masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Tidak ada gunanya, ruang di sini diblokir olehnya. Jangan sia-siakan usahamu. Seorang anggota klan roh pria itu jatuh ke tanah dan berkata dengan putus asa, kecuali kamu bisa menembus penghalang ruang yang dia buat, jika tidak, kita hanya bisa menunggu di sini untuk mati. Mendengar ini, Huozi mau tidak mau tersenyum pahit, dan dia tidak tahu. Pada titik ini, tapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Nona, pada saat ini, para tetua klan Yan tiba-tiba bangkit. Kekuatan mereka sedikit lebih kuat dari Huozi dan yang lainnya, jadi mereka masih memiliki mobilitas. Mereka membungkuk ke arah Huozi dan Huosuan suara yang dalam seolah-olah dia telah membuat tekad yang besar, biarkan saya dan yang lain membuka jalan keluar untuk wanita muda itu. Setelah kata-kata itu jatuh, para tetua juga membentuk mudra, dan tubuh mereka mengembang dengan cepat. Pada akhirnya, ledakan besar tiba-tiba muncul, dan badai energi yang mengerikan menyapu, menyebabkan ruang di sekitarnya berguncang. Melihat pemandangan ini, wajah Huozi dan yang lainnya menjadi pucat tegas dan memilih untuk menggunakan penghancuran diri untuk menciptakan cara bagi orang lain untuk bertahan hidup. Penghancuran diri para tetua suku Yan sepertinya juga menginspirasi para tetua dari beberapa ras kuno lainnya. Mereka berdiri satu demi satu dan menggunakan metode yang sama untuk menciptakan jalan keluar bagi keturunan mereka rasnya sendiri. Melihat pemandangan tragis ini, air mata Huo yang menyakitkan juga mengalir di wajah si klan jiwa. Klan jiwa, aku harus membayar dengan darahmu. Dia menghancurkan potongan batu giok di tangannya dengan keras, dan sebagai kekuatan ruang menyebar, aliran lorong luar angkasa dengan cepat terbentuk, dan bala bantuan dari suku Yan dengan cepat muncul dari lorong luar angkasa. Namun, Huozi dan yang lainnya tidak merasakan kegembiraan apapun, karena kelangsungan hidup mereka diperoleh dari pengorbanan orang lain. Jika Xiao Yan masih di sini, dia mungkin akan terdiam, karena setelah dia pergi, dia melepaskan ruang kecil ini. Dengan kata lain, tidak ada kunci ruang sama sekali di tempat ini, dan dia juga merasakan bahwa Huozi masih memilikinya adalah sepotong batu giok luar angkasa, tapi dia sengaja tidak mencarinya. Selama Huozi menghancurkan potongan batu giok luar angkasa itu, dia bisa pergi dengan selamat. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa orang-orang ini akan menggunakan penghancuran diri untuk menghancurkannya. Kunci ruang yang tidak ada. Huozi dan yang lainnya mengira itu adalah pengorbanan beberapa tetua yang menerobos kunci ruang angkasa. Faktanya, tidak ada hal seperti itu sama sekali. Mereka hanya bergerak sendiri. Setelah mengaktifkan garis keturunan dan meninggalkan apa yang disebut makam naga api, Xiao Yan segera masuk ke ruang kecil yang telah dia buka sementara. Dia menghitung keuntungan yang dia peroleh selama perjalanan ini dan bertahan mau tak mau dia terlihat bahagia. Ratusan naji itu adalah sejumlah besar uang. Mereka berisi harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi naji dari beberapa orang dari klan pengobatan sudah cukup. Biarkan dia memulai bisnis alkimianya lagi. Dan yang paling penting tentu saja adalah api aneh yang dia ambil secara paksa. Meskipun dia sekarang memiliki 10 jenis api di tubuhnya, nyatanya, kecuali api dingin roh tulang, tidak ada api lain yang bisa menandinginya. 5 jalur yang baru saja dia ekstrak, dan bahkan api dingin roh tulang diberikan kepadanya oleh Yao Lao. Namun, ras kuno ini dapat dengan mudah mewarisi api alien tingkat tinggi ini, yang benar-benar membuat orang merasa iri. Namun, benda-benda ini sekarang menjadi miliknya. Meskipun semua api aneh ini memiliki tanda warisan dari rasnya masing-masing dengan orang-orang ini, mari kita mulai. Secara alami ada cara untuk mengatasi masalah ini. Namun sekarang bukan waktunya untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena hanya ada waktu setengah bulan sebelum penunjukan dengan danta yang disebutkan Yao Lao. Dan setengah bulan jelas tidak cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut, apalagi jika tidak ada tanda warisan, akan membutuhkan banyak waktu untuk memurnikan semua api aneh ini, jadi Xiao Yan harus menyimpan api aneh ini di tubuh iblis kecil itu terlebih dahulu. Pertama, untuk mengisolasi ras kuno lainnya agar tidak mendeteksi api aneh, dan kedua, iblis kecil dapat membantu menghapus bekas di tubuh api aneh ini,
sehingga dapat meletakkan dasar yang baik untuk pekerjaan pemurnian selanjutnya, dan yang kecil. Iblis juga sangat tertarik dengan tugas ini. Lagi pula, semakin banyak api aneh yang ditelan Xiao Yan, semakin kuat kekuatannya. Setelah menempatkan api aneh yang dijarah ke dalam tubuh iblis kecil itu, Xiao Yan perlahan membuka telapak tangannya, dan kemudian seberkas sinar berdarah perlahan melayang keluar dari telapak tangannya. Sinar berdarah ini persis seperti yang dia gunakan sebelum menggunakan roh penelan naga hitam tangannya. Kekuatan darah diekstraksi secara paksa dari beberapa ras kuno lainnya. Tangan penelan jiwa naga hitam miliknya lahir dari ras aneh yang disebut klan penelan jiwa. Ras ini dapat menelan kekuatan darah ras lain dan menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri. Tangan penelan jiwa naga hitam Xiao Yan juga memiliki kemampuan serupa dan dapat ditelan. Ada dua pilihan untuk kekuatan garis keturunan yang masuk. Yang pertama adalah mendapatkan kemampuan garis keturunan itu secara langsung, dan yang lainnya adalah menggunakan kekuatan garis keturunan yang dimakan untuk melanjutkan kekuatan garis keturunannya sendiri. Xiao Yan secara alami tidak akan memilih kekuatan darah ras lain. Klan Xiao juga merupakan ras Kaisar Dou, tetapi karena kekuatan darahnya habis, dia kalah dari semua orang. Anda dapat menggunakan energi darah ras lain untuk mengaktifkan kembali kekuatan darah klan Xiao. Tingkat garis keturunan yang diaktifkan dengan metode ini bergantung pada seberapa kuat kekuatan garis keturunan tersebut. Kebetulan kekuatan garis keturunan yang diekstraksi oleh Xiao Yan memiliki kualitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu, selain menjaga kekuatan garis keturunan Yao Tian, selain itu, Xiao Yan mengintegrasikan hampir semua garis keturunan tingkat tinggi yang dia peroleh ke dalam tubuhnya. Adapun para tetua itu, dia menyimpannya untuk kegunaan lain. Dan ketika Xiao Yan mengintegrasikan semua darah yang ditangkap ke dalam tubuhnya untuk mengaktifkan darah klan Xiao yang ditinggalkan, hantu dari 4 binatang buas di tubuhnya juga mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan kemudian, aliran udara merah tua mengalir keluar dari bayangan mereka, dan akhirnya terintegrasi sepenuhnya ke dalam tubuh Xiao Yan. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Xiao Yan juga sedikit mengernyit, karena mereka memperhatikan bahwa aliran udara yang dipisahkan oleh 4 roh jahat sebenarnya bersaing dengan darah baru di tubuhnya untuk mendominasi tubuh garis keturunan klan Xiao tidak dapat sepenuhnya mengalir ke seluruh tubuhnya, dan garis keturunan Kaisar Dou-nya tidak dapat diaktifkan sepenuhnya. Kamu hanya dapat memperlakukan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Xiao Yan bergumam dengan suara rendah. Dia dapat mendeteksi bahwa aliran udara yang dipisahkan oleh 4 roh jahat tampaknya merupakan semacam kekuatan garis keturunan, dan kualitasnya tidak lebih rendah dari Kaisar Dou. Akan sangat disayangkan jika pembuluh darah dikeluarkan dari tubuhnya, jadi dia hanya mengerahkan kekuatan jiwanya dalam upaya untuk sepenuhnya mengintegrasikan aliran udara merah tua ini dengan pembuluh darah di tubuhnya. Penggabungan garis keturunan sangat sederhana untuk diucapkan, tetapi cukup merepotkan untuk dioperasikan. Jika Anda tidak hati-hati, tubuh Anda mungkin rusak parah, tetapi Xiao Yan bukanlah orang yang bimbang. Dia bahkan berani melakukan hal-hal seperti api alien bisa digunakan untuk fusi sesuka hati, apalagi kekuatan darah, jadi dia memulai fusi darah tanpa ragu sedikitpun. Proses ini berlangsung selama 5 hari penuh sebelum berakhir, energi merah tua dan darah yang diaktifkan secara bertahap menyatu, dan akhirnya mengalir ke dalam hati Xiao Yan. Seiring dengan sedikit suara, gelombang kuno dan agung terdengar pelan tubuhnya. 3 transformasi misterius api surgawi. Ketika garis keturunan baru terbentuk, tangan Xiao Yan juga membentuk cetakan tangan, dan di antara alisnya, garis merah tua yang indah dengan cepat muncul, milik Xiao Yan polanya terbentuk. Aura Xiao Yan juga melonjak hebat. Tentu saja, lonjakan kekuatan yang mengerikan ini bukanlah peningkatan kekuatan secara langsung, tetapi peningkatan sementara setelah menggunakan metode rahasia. Namun, Xiao Yan sekarang tidak akan dapat mencapai batas waktu tertentu seperti yang dia lakukan sebelumnya ketika dia menggunakan 3 transformasi misterius. Api surgawi, Anda akan jatuh ke dalam kondisi lemah, dan efek amplifikasinya akan lebih mengerikan. Adapun versi lengkap dari 3 transformasi misterius api surgawi, Xiao Yan telah lama mengembangkannya hingga tingkat puncak, dan juga akrab dengan metode memadatkan pola klan. Namun kini, dengan penggunaan naga hitam menelan dengan garis keturunan klan Xiao yang diaktifkan oleh kekuatan garis keturunan yang dijarah oleh tangan roh, dia akhirnya berhasil menyusun potongan terakhir dari teka-teki tersebut. Memikirkan waktu yang dia habiskan dalam memadatkan pola keluarga di kehidupan sebelumnya, Xiao Yan hanya bisa menghela nafas.
Jika dia tidak berlatih berulang kali sebelumnya, saya khawatir dia tidak akan bisa memadatkan pola keluarga pergi sekarang, kan? Menurut perkiraan Xiaoyan, setelah menggunakan klan Mark, kekuatannya seharusnya mendekati puncak Douzun peringkat 67. Peningkatan ini bisa dikatakan sangat menakutkan, tapi ini juga normal perubahan api langit atau tanda klan, efek penguatannya bergantung pada kualitas nyala api, namun tingkat penguatan pola klan juga berkaitan erat dengan tingkat garis keturunan, dan Xiaoyan saat ini memiliki 10 jenis api aneh di tubuhnya, jadi tidak perlu khawatir dengan kualitasnya. Adapun tingkat garis keturunan klan Xiao yang diaktifkan Xiaoyan dengan kekuatan garis keturunan para elit ras kuno itu telah mencapai tingkat-tingkat dewa, bahkan tingkat dewa tidak dapat bersaing dengannya. Setara dengan itu, ada juga sesuatu yang samar-samar ditambahkan dalam pikiran Xiaoyan, yang tampaknya merupakan warisan yang ditinggalkan oleh roh 4 kejahatan dalam garis keturunannya. Dia punya beberapa metode yang lebih menakutkan. Ketika Xiaoyan mengaktifkan kekuatan darah, dunia luar juga gempar karena apa yang terjadi di makam naga api, sehingga ketika ia kembali ke pavilion Xingyun, Yao Lao membawanya dan menanyakan banyak pertanyaan, yang membuatnya sedikit bingung. Baru kemudian dia mengetahui bahwa Yao Lao khawatir dia juga akan dirampok dari api aneh di reruntuhan naga api. Jangan khawatir, Guru, saya sedang mengasingkan diri selama waktu itu dan belum pernah ke sana. Xiaoyan menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit malu-malu seperti manusia atau hewan. Orang yang tidak berbahaya itu adalah dalang di balik semua yang ada di reruntuhan naga api. Itu bagus. Melihat ini, Yao Lao menghela nafas lega. Dia masih khawatir Xiaoyan belum menerima berita itu dan bergegas ke makam naga api, tapi sekarang dia khawatir Xiaoyan benar-benar pergi. Di sana lagi pula, tidak ada yang bisa. Tanpa diduga, reruntuhan Douseng yang menyebabkan keributan ternyata adalah penipuan. Dia tahu betul pentingnya api aneh bagi Xiaoyan. Jika api aneh di tubuh Xiaoyan diambil secara paksa, itu pasti akan mempengaruhi fondasinya, dan dia mungkin akan tetap pada level ini selamanya di masa depan. Xiaoyan baik-baik saja, Yao Lao merasa lega. Guru, haruskah dia menembus tingkat semi-suci? Xiaoyan bertanya sambil tersenyum saat dia merasakan aura di tubuh Yao Lao. Yah, setelah kamu pergi berlatih, aku juga mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Selama periode pengasingan ini, aku mengubah teknik itu menjadi teknik yang kamu berikan kepadaku. Aku berlatih dengan tenang untuk beberapa saat, dan kemudian aku hampir tidak mencapainya, alam semi-suci. Yao Lao berkata sambil tersenyum. Meskipun dia hanya seorang semi-suci sekarang, dia masih dapat dianggap telah melangkah ke level petarung suci. Bahkan di antara ras-ras kuno itu, dia dapat dianggap memiliki status tertentu, dan semua ini disebabkan oleh Xiaoyan. Jika bukan karena dia, jika Anda ingin menembus ke level semi-Sein dengan volume skill yang diberikan, saya khawatir itu akan memakan waktu beberapa kali lipat. Ngomong-ngomong, Guru, saat saya keluar untuk pelatihan kali ini, saya mendapat semacam ramuan di reruntuhan. Konon bisa meningkatkan kecepatan kultivasi orang. Saya punya satu lagi di sini, cincin. Itu, dia mengeluarkan pil hijau zamrud dan menyerahkannya kepada Yao Lao. Guru, jika kamu meminumnya, kamu mungkin bisa menerobos ke Douseng lebih cepat di masa depan. Yao Lao dia tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku semakin tua. Bahkan jika aku mengambilnya, itu tidak akan banyak berguna. Sebaiknya kamu menyimpannya sendiri. Punya sisa di sini, Guru. Makan saja, itu saja. Aduh, melihat kegigihan Xiaoyan, Yao Lao hanya bisa menghela nafas, mengambil ramuan tersebut, lalu menelan ramuan tersebut ke dalam mulutnya di bawah tatapan Xiaoyan. Dia mengatakan bahwa meskipun Xiaoyan mengatakan bahwa ramuan ini dapat meningkatkan kecepatan kultivasinya, Yao Lao tidak mengambil hati. Lagi pula, dia sekarang berada di level semi-suci. Kecuali dia meminum ramuan kelas 9, pil lain hampir tidak akan memberikan efek perbaikan padanya. Tapi di mana ramuan kelas 9 begitu mudah didapat. Namun setelah meminum ramuan ini, ekspresi Yao Lao tiba-tiba berubah, karena dia dapat dengan jelas merasakan darah di tubuhnya tiba-tiba mendidih saat ini. Yao Lao sendiri juga merupakan anggota klan pengobatan di antara 8 suku kuno, namun garis keturunan Kaisar Dou di tubuhnya sangat tipis, sehingga ia dikeluarkan dari klan pengobatan garis keturunan Kaisar Dou yang sangat tipis aktif kembali, dan dia masih bisa merasakan bahwa tingkat garis keturunannya meningkat dengan kecepatan yang mengerikan.
Seperti yang diharapkan Yao Lao, dengan kekuatan level semi-suci saat ini, ramuan di bawah tingkat ke-9 tidak dapat meningkatkannya sama sekali. Namun, hal yang diberikan Xiaoyan kepadanya bukanlah ramuan asli, melainkan ramuan asli garis keturunan Kaisar Dou dari Yao Tian yang dia simpan sebelumnya. Alasan mengapa dia tidak menggunakan garis keturunan Kaisar Dou Yao Tian sebelumnya adalah untuk menyerahkannya kepada Yao Lao. Yao Lao dan Yao Tian keduanya adalah anggota klan Yao, dan garis keturunan Yao Tian cukup kuat untuk menduduki peringkat teratas di klan Yao. Menggunakan kekuatan darahnya untuk mengaktifkan darah Kaisar Dou di tubuh Yao Lao niscaya akan membawa perubahan yang sangat signifikan pada dirinya. Oleh karena itu, ketika kekuatan garis keturunan Yao Tian disuntikkan ke dalam tubuh Yao Lao, kekuatan garis keturunan di tubuhnya segera meningkat drastis. Kini level garis keturunan Yao Lao juga telah ditingkatkan ke level yang sama dengan level Yao Tian saat itu. Ini juga berarti potensi masa depannya telah meningkat berkali-kali lipat. Dalam keadaan normal, jika dia ingin berhasil menerobos ke Dou Sheng, akan sulit untuk mencapainya tanpa mendapatkan petualangan apapun. Namun, dengan garis keturunan Kaisar Dou yang berevolusi, akan jauh lebih mudah baginya untuk menerobos ke Dou Sheng, bahkan batas di masa depan jauh melampaui Santo petarung bintang 1 biasa. Ini, merasakan perubahan yang terjadi pada tubuhnya, Yao Lao pun memandang Xiaoyan dengan heran. Anak kecil, ramuan ini. Ramuan apa? Tersenyum lebar, dia berkata, "Guru, saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Mendengar ini, Yao Lao juga terkejut, dan kemudian dia segera mengerti bahwa jika sesuatu yang dapat meningkatkan garis keturunan Dou disebarkan, itu sudah cukup, akan menimbulkan keributan. Akan ada badai berdarah, dan bahkan orang-orang dari ras kuno akan datang untuk merebutnya. Jadi yang terbaik adalah menyimpan rahasia ini di perut Anda, jika tidak, Starval Pavilion akan menghadapi bencana. Oleh karena itu, guru dan muridnya mengabaikan topik ini secara diam-diam. Setelah berbicara sebentar, Xiaoyan bangkit dan pergi untuk membuat persiapan untuk janji temu Danta 10 hari kemudian, tetapi dia baru saja memaksakan diri. Tidak lama setelah dia membukanya pintu, sesosok tubuh mungil terbang mendekat. Xiaoyan segera mengulurkan tangannya untuk memeluk Ziyan yang sedang terbang ke arahnya, dan berkata, "Hati-hati, jangan jatuh." "Tidak apa-apa, aku memiliki tubuh yang kuat. Aku tidak akan terluka meskipun aku jatuh, dan aku tidak akan membayarmu kembali." "Apakah kamu punya?" Ziyan terkekeh, mencium pipi Xiaoyan dengan keras, dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku punya kabar baik untukmu. Aku telah menerobos ke sana." "Dou Zong, benarkah?" Saya merasa sedikit terkejut. Saya tidak menyangka bahwa ketika saya keluar, lelaki kecil ini akan menjadi master sekte. Apakah karena Zongzu memiliki lebih banyak sumber daya daripada wilayah sudut hitam, dan bahan obatnya jauh lebih canggih, jadi kecepatan peningkatan si kecil ini meningkat begitu pesat? "Dengar, aku sudah berlatih sangat keras, apakah kamu ingin memberiku hadiah?" Wajah kecil Ziyan menunjukkan ekspresi harapan. "Bisakah kamu memberiku bahan obat yang kamu janjikan sebelumnya?" "Tidak ada yang dapat kamu lakukan mengenai hal itu." Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan melemparkan kumpulan pil yang terbuat dari rumput roh api ambergris ke Ziyan. Ziyan tidak sabar untuk memakan pil itu dan kemudian tersenyum. Dia berjalan menuju Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan juga menghela nafas tak berdaya. Apakah gadis kecil ini benar-benar berpikir bahwa dia bisa menekan dirinya sendiri seperti yang pertama kali? Setelah kembali ke rumah orang tuanya dan pertempuran sengit lainnya, Ziyan berbaring dengan patuh di pelukan Xiaoyan, dengan ekspresi kemerahan di wajahnya. Kali ini, dia kalah dalam pertempuran dengan kekuatan obat yang kuat dari rumput roh api ambergris. Dia tidak bisa menekan Xiaoyan. Sebaliknya, dia dipukuli oleh Xiaoyan sampai dia berlutut dan memohon belas kasihan, sampai dia kelelahan. "Ngomong-ngomong, ada satu hal yang ingin aku diskusikan denganmu. Katakan padaku." Ketika Ziyan hendak tertidur, dia tiba-tiba teringat sesuatu, membuka matanya dengan seluruh kekuatannya, dan berkata, "Beberapa waktu yang lalu, seseorang dari klan naga kuno Taiksu datang kepadaku dan berkata kamu ingin mengantarku pulang." "Klan naga kuno Taiksu, bagaimana mereka tahu tentangmu?" Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan terkejut, "Bukankah ada konferensi Pavilion Sifang yang diadakan sebelumnya? Saya juga menghadirinya. Di sanalah mereka melihat saya dan mengatakan bahwa saya berasal dari klan naga kuno Taiksu mereka."
Ziyan mengusap kepala kecilnya ke dada Xiaoyan dan berkata, apakah menurut Anda apa yang mereka katakan itu benar? Klan naga kuno Taixu memiliki reputasi yang hebat di daratan. Dengan gaya mereka dalam melakukan sesuatu, mereka tidak akan pernah menipu Anda, jadi mereka mengatakan Anda adalah naga kuno Taixu klan mungkin benar. Xiaoyan berkata perlahan. Xiaoyan sudah mengira bahwa Ziyan adalah naga kuno Taixu, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan datang ke rumahnya secepat ini. Faktanya, jika mereka tidak takut dengan kekuatan Yao Lao, orang-orang itu mungkin akan mengambil kembali Ziyan dengan paksa. Kalau begitu, haruskah aku kembali bersama mereka? Ziyan terus bertanya. Karena mereka mencarimu, maka kamu harus kembali bersama mereka dan melihat-lihat. Xiaoyan ragu-ragu dan berkata, bagaimanapun, Ziyan juga merupakan anggota klan naga kuno Taixu. Jika dia ingin melepaskan kekuatan sebenarnya dari naga kuno Taixu, dia harus kembali dan menerima warisan klan naga kuno Taixu. Kalau begitu kamu akan kembali bersamaku besok. Ziyan mengedipkan mata hitam besarnya dan berkata dengan penuh harap. Tidak bisakah kamu kembali sendirian? Aku takut hidup, kata Ziyan malu-malu. Hanya kamu yang masih takut hidup, kenapa aku tidak tahu? Mulut Xiaoyan sedikit berkedut. Dengan karakter Ziyan dan pekerja sosial yang baik, dia baru berada di pavilion Xingyun selama lebih dari setengahnya tahun, dan dia sudah mengetik reputasi, Xingyun Xiao, kakak senior, jika dia takut pada orang asing, maka dia akan menjadi anak laki-laki yang cerdas dan ceria. Aduh, Xiaoyan awalnya ingin mengatakan bahwa dia masih punya untuk mempersiapkan janji temu dan tas 10 hari kemudian, tetapi ketika dia melihat Ziyan, dengan ekspresi penuh harap di wajahnya, dia mengangguk. Lagi pula, tidak butuh waktu lama untuk pergi ke klan Gulong, lupakan saja, aku khawatir tentang kamu, jadi aku akan kembali bersamamu, leluhur kecilku. Oke, ayo kembali ke rumah orang tuaku. Hei, Ziyan bersorak dan melemparkan dirinya ke pelukan Xiaoyan lagi, berbisik di pelukan Xiaoyan telinga dengan nada yang sangat menggoda, kalau begitu ayo kita lakukan lagi. Oh, Yan mencibir, gadis kecil ini benar-benar berani merayunya, hanya bercanda, apakah dia, Saint of Demonic Purat yang agung, terlihat seperti orang seperti itu siapa yang tidak tahan godaan. Fakta membuktikan kalau dia memang tipe orang yang tidak tahan godaan. Keesokan paginya, setelah Xiaoyan memberitahu Yao Lao dan yang lainnya, dia dan Ziyan datang ke lubang cacing luar angkasa di pavilion Xingyun. Ziyan menunjuk ke pintu masuk yang memancarkan kekuatan luar angkasa pergi ke Pulau Naga Kuno dari sini. Mengapa pavilion Xingyun kita memiliki lubang cacing luar angkasa yang mengarah langsung ke klan Naga Kuno Taixu? Xiaoyan melihat lubang cacing luar angkasa di depannya, lalu melihatnya lagi. Ziyan di samping sedikit menyipitkan matanya dan terus bertanya, juga, mengapa kamu tahu nama Pulau Gulong? Bukankah kamu baru saja berencana pergi ke klan Naga Kuno Taixu hari ini? Ahaha, cuacanya bagus sekali hari ini. Ziyan berbalik dan tertawa terbahak-bahak. Sebaiknya kau mengatakan yang sebenarnya, kalau tidak aku tidak akan memberimu pil alkimia di masa depan. Xiaoyan berkata dengan ekspresi yang agak tidak ramah. Ah, tidak. Ziyan dengan cepat meraih lengan Xiaoyan dan berkata dengan menyedihkan, oke, sebenarnya aku pergi ke Pulau Gulong beberapa bulan yang lalu. Lanjutkan berbicara. Xiaoyan memeluk dadanya, dengan ekspresi ketidakpedulian. Pantas saja si kecil ini bisa menerobos ke Douzong begitu cepat. Itu pasti karena klan Naga Kuno Taixu. Adalah niat beberapa tetua di klan untuk melepaskanmu kali ini. Ziyan melanjutkan. Apa maksud para tetua? Apa yang mereka minta agar aku lakukan? Xiaoyan tertegun sejenak. Dia tidak memiliki hubungan dengan klan Naga Kuno Taixu. Yah, saat aku menerima warisan di klan, mereka menggunakan metode rahasia untuk mendeteksiku. Ini bukan masalah kepolosan, jadi. Ziyan menjulurkan lidahnya dan berkata dengan sedikit canggung. Brengsek. Mendengar perkataan Ziyan, mulut Xiaoyan sedikit bergerak-gerak. Meskipun insiden pertama antara dia dan Ziyan dipaksakan oleh Ziyan, sisanya bersifat suka sama suka. Sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa Ziyan adalah wanitanya sekarang, tapi kapan dia pergi ke Pulau Gulong kali ini, dia mungkin akan bertemu dengan orang tua kandung Ziyan. Bagaimana dia harus menjelaskannya? Xiaoyan, jangan khawatir. Aku diam-diam bertanya kepada lelaki tua di klan sebelumnya. Mereka bilang ibuku sudah meninggal dan ayah bajingan itu sudah meninggal. Dengan kata lain,
Aku yang tertua di keluarga sekarang, Gulong. Tidak ada seorang pun di pulau itu yang bisa mengendalikanku. Aku bisa membuat keputusan tentang pernikahanku sendiri. Ziyan sepertinya menyadari kekhawatiran Xiaoyan dan dengan cepat menepuk lengannya dan menghiburnya. Kamu adalah putri yang berbakti. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh ketika dia mendengar Ziyan menggambarkan ayahnya seperti ini. Hah, kamu orang tua macam apa yang tidak merawatku sejak aku lahir? Ziyan mengerutkan bibirnya, tapi meskipun dia mengatakan itu, ekspresinya jauh lebih suram dari biasanya. Tidak apa-apa, kamu masih memiliki kami. Xiaoyan menyentuh kepala Ziyan dan berkata dengan lembut. Meskipun gadis kecil ini terlihat lincah dan imut, ada kesedihan dan kepahitan yang tidak diketahui tersembunyi di dalam hatinya kasih sayang, jadi dia akan selalu menarik orang untuk menjadi saudara angkat. Penampilan ini agak mirip dengan dia di kehidupan sebelumnya, jadi bahkan suara Xiaoyan menjadi jauh lebih lembut. Ayo pergi, aku ingin melihat, mari kita lihat apa hebatnya klan naga kuno Taixumu. Ya, Ziyan mengangguk penuh semangat, menekan semua pikiran di dalam hatinya, lalu melambaikan tinjunya dan berkata, jangan khawatir, Xiaoyan. Aku akan menanganinya untukmu. Biarkan aku memberitahumu, orang-orang tua itu mengatakan sebelumnya bahwa aku adalah Raja Naga masa depan. Oke, Xiaoyan mendengar kata-kata Ziyan. Aku juga sedikit terkejut, aku tidak menyangka Ziyan untuk mendapatkan pengalaman hidup seperti itu. Jika terjadi sesuatu, aku harus mengandalkan Raja Naga untuk melindungiku. Jalur luar angkasa yang dilalui Xiaoyan dan yang lainnya kali ini diciptakan oleh klan naga kuno Taixu yang kuat. Karena kekuatannya, saluran luar angkasa yang mereka buat secara alami jauh lebih kuat dan lebih efisien daripada yang lain. Oleh karena itu, perjalanan yang awalnya memakan waktu beberapa jam bahkan melalui lubang cacing luar angkasa membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk mencapai. Tujuan bergegas keluar dari saluran luar angkasa, sebuah pulau yang sangat besar muncul di depan mereka. Setelah tiba di pulau itu, Xiaoyan sedikit terkejut karena dia menemukan bahwa pulau itu sebenarnya mengambang di ruang hampa. Tidak heran dia tidak dapat menemukannya lokasi koin emas naga kuno Taixu ketika dia ingin meledakkannya di kehidupan sebelumnya. Ternyata mereka bersembunyi di tempat seperti ini. Ini Pulau Gulong, ayo pergi. Ziyan jelas akrab dengan tempat ini. Dia meraih lengan Xiaoyan dan terbang menuju bangunan yang tampak mewah di bawah, dapat dengan jelas merasakan bahwa ada banyak aura di pulau itu yang tidak kalah dengan Yao Lao. Penemuan semacam ini juga membuat Xiaoyan sedikit terkejut, tapi yang mengejutkannya bukanlah seberapa kuat Pulau Gulong, tapi pulau itu jauh lebih lemah dari yang dia kira. Dia tidak banyak berurusan dengan klan naga kuno Taixu di kehidupan sebelumnya, tapi dia menghancurkan klan naga kuno Taixu. Dia tahu detail spesifik dari klan naga kuno Taixu lebih kuat dari klan Celestial Demon Phoenix, tapi kenapa? Kuantitas dan kualitas fighting science di sini jauh lebih rendah dibandingkan klan Heavenly Demon Phoenix. Dengan keraguan seperti ini, Xiaoyan mengikuti Ziyan dan mendarat di aula yang indah. Ketika dia baru saja mendarat di tanah, Xiaoyan merasakan beberapa kekuatan penindas yang sangat kuat tiba-tiba menimpa tubuhnya. Xiaoyan juga sedikit menyipitkan matanya, dan kekuatan jiwa yang besar melonjak dari tengah alisnya, menghalangi semua aura. Hah! Setelah Xiaoyan lepas dari tekanan, suara yang agak terkejut juga datang dari aula. Kemudian, 3 sosok muncul diam-diam di depan Xiaoyan dan mereka berdua dan berbisik, ini adalah 3 tetua Pulau Gulong kita. Xiaoyan melirik ketiga orang di depannya dan sedikit menyipitkan matanya. Di antara ketiga orang ini, hanya dia yang samar-samar bisa menilai bahwa salah satu dari mereka tidak kalah dengan kekuatan Yao Lao. Adapun 2 lainnya, deteksi jiwanya telah kehilangan efeknya, yang berarti kekuatan mereka mungkin masih di atas Yao Lao. Kamu telah mencapai Douzun bintang 7 di usia yang sangat muda, dan kekuatan jiwamu juga telah mencapai alam surga. Tampaknya Yao Chen benar-benar memiliki murid yang baik, dan mengangguk perlahan. Dia berkata, saya, Su Huo, adalah tetua terhebat di Pulau Gulong. Xiaoyan membungkuk dengan sopan kepada Zuo dan yang lainnya, dan berkata, Junior Xiaoyan, saya telah bertemu dengan beberapa tetua. Xiaoyan awalnya dengan karakternya, dia tertekan oleh beberapa momentum segera setelah dia masuk. Dia pasti akan berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Namun, mengingat ini adalah keluarga kelahiran Ziyan, dia tidak menyerang Spot dan bahkan memperlakukannya dengan sopan. Tentu saja,
Jika orang-orang tua ini masih ingin menimbulkan masalah, dia tidak akan pernah bersikap baik lagi. Barisan merah ini akan ditiadakan. Saya pikir Anda harus tahu mengapa kami mencari Anda, kan? Suara sesepuh Zuhuo menjadi sedikit lebih dalam, dan tekanan besar juga menyelimuti Xiaoyan. Ziyan memiliki kerajaan darah, dan akan menjadi kaisar naga dari klan naga kuno kami di masa depan. Kami tidak berhak mengganggu acara seumur hidupnya. Namun, Yang Mulia Kaisar Naga masih muda, dan dia masih mengetahui sedikit tentang beberapa hal. Dalam keadaan seperti itu, mudah untuk dimanfaatkan oleh beberapa orang dengan motif tersembunyi, tapi kamu menipu tubuhnya, yang menunjukkan bahwa kamu memiliki karakter buruk. Petik 2. Baiklah, biar ku beritahu, Tua Men Zuhuo, kamu sepertinya salah paham tentang sesuatu. Tepat ketika suasana di pengadilan menjadi sedikit berat, Ziyan tiba-tiba terbatuk beberapa kali dan berkata dengan rasa malu, sebenarnya, dia tidak menipuku, tapi aku memaksa Xiaoyan, sang penguasa, melakukan panah otomatis. Hah, mendengar perkataan Ziyan, ketiga tetua yang awalnya agresif dan siap menyerang musuh tertegun sejenak. Setelah mereka mengetahui bahwa Ziyan telah kehilangan kepolosannya, mereka hampir secara tidak sadar percaya bahwa Xiaoyan telah menggunakannya. Beberapa cara tercela menipu tubuh Ziyan, tapi sekarang tampaknya Xiaoyan adalah korbannya. Jadi Ziyan segera menceritakan padanya dan Xiaoyan apa yang terjadi. Saat dia mendengar bahwa Ziyan sedang makan ambergris, saat Xiaoyan terpaksa mendorong ramuan yang dimurnikan dari rumput roh api, kelopak mata ketiga tetua berkedut, dan Xiaoyan berbalik diam-diam, wajahnya penuh kenangan yang tidak sanggup dia lihat kembali. Itu benar-benar terlalu memalukan. Hahaha, aku berkata bahwa Xiaoyan, yang telah mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda, pastilah seekor naga dan burung phoenix di antara manusia. Dia dan Yang Mulia Kaisar Naga adalah pasangan yang sempurna. Tetua ketiga Zuli di samping tertawa keras, berkata tiba-tiba. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya secara diam-diam di dalam hatinya, bagaimana lagi dia bisa menjadi seorang penatua. Dilihat dari betapa tebalnya dia, jika kuingat dengan benar, sepertinya lelaki tua inilah yang baru saja mengatakan bahwa dia berperilaku buruk. Tapi sekarang setelah masalah itu dijelaskan dengan jelas, dia tidak akan berkata apa-apa lagi. Lagi pula, pihak lain adalah milik Ziyan. Orang tuaku, lebih baik jangan membuat keadaan terlalu tegang. Akibatnya, krisis yang mungkin memicu perang yang mengejutkan ini diam-diam mereda. Di bawah kepemimpinan Ziyan, Xiaoyan juga tinggal di Pulau Gulong selama sehari. Menurut ketiga tetua, itu untuk meningkatkan hubungannya dengan Ziyan, namun nyatanya hanya mereka berdua yang seharian bermain di Pulau Gulong. Entah kenapa, saat jalan-jalan dengan Ziyan, Xiaoyan tiba-tiba teringat kata, bulan madu. Dan selama pertunjukan hari ini, dia juga mengetahui situasi klan naga kuno Taiksu dari Ziyan. Klan naga kuno kekosongan terlibat dalam pertempuran internal setelah hilangnya Kaisar Naga Lama, ayah Ziyan. Saat ini, klan naga kuno Taiksu telah terkoyak dan terbagi menjadi 4 pulau besar. Tempat mereka berada hanyalah Pulau Donglong, dan ada 3 pulau naga lainnya. Di pulau-pulau itu, ada yang disebut Raja Naga, yang sedang mengincar posisi Raja Naga yang kosong. Justru karena itulah tidak banyak orang di Pulau Donglong yang mengetahui identitas Ziyan. Hal ini untuk mencegah ketiga Raja Naga lainnya mengetahui berita tersebut dan melakukan segala kemungkinan untuk menghancurkan Ziyan sebelum dia dewasa, sehingga sebelum berangkat, ketiga tetua tersebut meminta Xiaoyan untuk membiarkan Ziyan terus tinggal di Paviliun Xingyun, yang akan lebih aman. Ini benar-benar masalah. Memikirkan penjelasan ketiga tetua, Xiaoyan tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tidak tahu apa kekuatan ketiga Raja Naga itu, tapi karena dia bisa membuatnya ketiga tetua itu sangat ketakutan, dia memikirkan tentang kekuatannya. Dia juga seorang suci yang bertarung. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat mengatasi situasi itu. Sepertinya dia harus memurnikan api aneh di tubuhnya sesegera mungkin, 10 hari dan tak berlalu dalam sekejap mata. Mungkin karena mereka tahu bahwa tindakan selanjutnya sangat penting bagi Xiaoyan, Ziyan dan yang lainnya jarang mengganggu Xiaoyan juga alasan mengapa Xiaoyan yang paling dia sukai dari mereka adalah dia sebenarnya tidak keberatan jika perempuan membuat masalah, tapi dia memprioritaskan mereka. Jika suatu hari ketika dia membunuh semua orang, seorang pria tiba-tiba muncul dan ingin mencabut pedangnya dan bunuh diri,
maka Xiao Yan tidak akan keberatan mengirimnya ke sana sendiri. Tapi untungnya, gadis-gadis di sekitar Xiao Yan semuanya es dan salju. Orang pintar tidak akan melakukan hal-hal sembrono seperti itu. Saat sinar matahari pertama di pagi hari menyinari pintu Xiao Yan juga menggendong penguasa Xuanzong di punggungnya dan perlahan berjalan keluar ruangan. Saat ini, Yao Lao telah menunggu di alun-alun paviliun Xingyun untuk lama sekali. Dia melihat ekspresi yang sangat tenang di wajah Xiao Yan dan tersenyum dan mengangguk. Wow, apakah itu master paviliun muda dari paviliun Xingyun kita? Dia masih sangat muda. Di sisi lain alun-alun, sekelompok murid perempuan yang masih berlatih memandang ke arah Xiao Yan, yang memiliki temperamen yang agak tidak duniawi. Mereka pun berkerumun dan mulai mengobrol. Saya mendengar bahwa Tuan Muda Paviliun Muda memiliki tingkat kultivasi puncak Do Huang di usia muda, tetapi dia telah berlatih dalam pengasingan dan jarang keluar. Ya, saya tidak menyangka Tuan Muda Paviliun Muda begitu manis. Petik 2. Saya tidak tahu tentang Tuan Muda Paviliun. Siapa yang lebih kuat? Tuan Muda. Petik 2. Seharusnya itu adalah Tuan Paviliun Muda. Ketika saya melewati kamar Tuan Paviliun Muda terakhir kali, saya kebetulan mendengar Tuan Muda dan dia berdiskusi. Pada saat itu, kakak perempuan senior sepertinya sedang memohon belas kasihan. Sepertinya begitu. Setelah mendengar diskusi orang lain, Xiao Yan juga berbalik dan sedikit tersenyum pada perempuan itu. Senyumannya secara alami membuat mata para murid perempuan itu sedikit bersinar. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah, sentuhan kekuatan jiwa diam-diam menyelimuti mereka, membuat kesan mereka terhadap Xiao Yan perlahan-lahan kabur, sehingga mereka tidak dapat mengingatnya. Penampilan spesifik Xiao Yan setelahnya. Sepertinya kamu, anak kecil, cukup populer di kalangan wanita. Yao Lao juga memperhatikan situasi di depannya dan tidak bisa menahan senyum. Guru, tolong berhenti menggodaku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo cepat pergi. Oke, untuk mengatakannya, dia memandang Tuan Feng yang telah menunggu lama dan berkata, mungkin kita perlu banyak waktu untuk pergi ke pagoda dan kali ini. Selama kehadiranku, Paviliun Xingyun akan dipercayakan kepadamu. Apakah kita masih perlu mengucapkan kata-kata sopan ini di antara kita? Tuan Feng melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, saya di sini di Paviliun Xingyun, tidak akan terjadi apa-apa. Petik 2. Kemudian dia mengirimkan slip giok luar angkasa, jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, Anda akan menghancurkan ini dan saya akan segera kembali. Oke, slip berkata, hati-hati di sepanjang jalan. Setelah semuanya dijelaskan, Yao Lao pun membawa Xiao Yan dan segera bergegas menuju kota pil suci. Sekarang Yao Lao sudah berada di level semi suci. Tanpa menggunakan 9 sayap neter, Xiao Yan secara alami jauh lebih rendah darinya, dan di bawah kepemimpinannya, hanya dalam setengah hari, mereka tiba di kota suci dan tempat pagoda dan berada. Kota pil suci, aku sudah lama tidak ke sini. Yao Lao memandangi kota yang makmur ini dengan sedikit nostalgia di matanya. Dia juga tinggal di menara pil untuk jangka waktu tertentu, dan bahkan mengandalkan pada keterampilannya yang luar biasa pada akhirnya. Keterampilan alkimianya memenangkan kejuaraan alkimia tahun itu, jadi dia secara alami memiliki perasaan khusus terhadap kekuatan ini. Xiao Yan tidak memiliki perasaan rumit seperti itu. Dia lebih mengkhawatirkan keberadaan 3000 api. Yao Lao segera sadar dan membawa Xiao Yan ke pagoda dan pagoda, tetapi hubungannya dengan 3 raksasa pagoda dan prestisenya sendiri sudah cukup bagi orang-orang di pagoda dan untuk memperlakukannya dengan sopan. Oleh karena itu, ketika Yao Lao memasuki pagoda dan seorang tetua dari pagoda dan segera keluar untuk menyambut mereka dan membawa mereka ke aula. Tidak lama setelah Xiao Yan dan Yao Lao duduk di aula, ada perasaan gembira suara langkah kaki yang cepat datang dari yang disebut 3 raksasa danta. Xiao Yan juga telah mendengar tentang 3 raksasa pagoda dan Yao Lao juga memperkenalkan mereka dalam perjalanan ke sini. Mereka disebut Xuan Kongzi, Tian Leizi, dan Xuanyi. Melalui kekuatan jiwa alam surga, Xiao Yan dapat dengan mudah merasakan kekuatan spesifik dari ketiganya. Ketiganya semuanya berada di level puncak Douzun 9 tingkat, dan mereka hanya berjarak 1 langkah dari Semi-Sein. Namun, jika mereka bekerja sama, jika dilakukan dengan benar, dia mungkin bisa bersaing dengan setengah Sein yang sebenarnya. Adapun rumor bahwa 3 raksasa pagoda dan bertarung dan terikat dengan Master of the Soul Palace, mereka secara otomatis diabaikan oleh Xiao Yan.
Dia sebenarnya pernah bertarung melawan Master of the Soul Palace di kehidupan sebelumnya, jadi dia secara alami tahu betapa bagusnya dia. Dengan kekuatan pria itu, hanya perlu satu orang dan satu tamparan untuk menghadapi ketiga orang ini. Ketiga orang ini jelas memiliki persahabatan dengan Yao Lao, jadi mereka duduk bersama Yao Lao dan mengobrol sebentar setelah masuk. Terutama wanita cantik di antara ketiganya memandang Yao Lao dengan tatapan yang sangat rumit, yang membuat Xiao Yan tidak bisa, tapi dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah ini istri tuan yang legendaris? Xiao Yan, ketiganya berasal dari pagoda dan, ini muridku, Xiao Yan. Setelah salam, Yao Lao juga mengingat tujuan perjalanan ini dan memperkenalkan Xiao Yan kepada tiga orang lainnya di mata Xiao Yan. Mata Yan penuh dengan keterkejutan. Lagi pula, bagi orang kuat Douzun yang berusia 15 tahun, pencapaian seperti itu bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya, terutama karena kekuatan jiwanya tidak kalah dengan mereka sama sekali bahwa kemampuan alkimianya tidak akan serendah itu. Aku sudah bertemu tiga senior. Xiao Yan menundukkan tangannya pada Xuan Kongxi. Sejujurnya, dia tidak terlalu menyukai ketiga orang ini, tapi bagaimanapun juga, mereka adalah kenalan lama Yao Lao, dan ada juga seseorang yang merupakan kenalan lama Yao Lao, dicurigai sebagai istri majikannya. Cek, Pak Tua Yao, aku sangat iri padamu karena menerima murid yang begitu baik. Xuan Kongxi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan bakat terbaik di antara mereka, sudah menjadi alkemis kelas 4 pada usia 13 tahun. Mereka awalnya sedikit berpuas diri tentang hal ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa seorang alkemis kelas 8 berusia 15 tahun akan muncul di sini. Benar-benar mengejutkan. Oke, aku di sini. Bukan untuk bersaing denganmu. Yao Lao melambaikan tangannya, lalu menunjukkan ekspresi serius, bagaimana situasi San Qian Yanyan Huo saat ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.